Selain dikenal sebagai sosok pekerja keras, Presiden Jokowi harus diakui sebagai tokoh yang paling sabar di negeri ini. Mengurus 200-an juta warga negara dengan berbagai latar belakang sosial, religi, dan budaya menjadi ujian kesabaran bagi seorang Jokowi. Apalagi sejak menduduki kursi RI 1, tak terbilang banyaknya kritikan bercampur fitnah dan tuduhan miring kepada dirinya. Dan kritikus yang paling konsisten mengkritik atau lebih tepatnya menyerang Jokowi adalah Rocky Gerung. Bahkan boleh dibilang Jokowi terlalu sabar menghadapi ulah pengamat politik yang satu ini. Berkali-kali Rocky melancarkan kritikan keras, sarkas, dan bahkan bernada mengejek Jokowi. Tapi apa pernah Jokowi meladeni atau merespon secara langsung kritikan Rocky? Rasa-rasanya tidak. Ia diam saja ketika Rocky menuduhnya tidak memahami Pancasila. Bukan sekali dua kali Rocky melancarkan kritik bernada merendahkan kapasitas Jokowi. Semasa kampanye pemilu presiden pada 2019 lalu, Rocky yang waktu itu berdiri di kubu Prabowo terang-terangan mengejek Jokowi sebagai presiden yang minim literasi, tidak mengenal karya-karya ilmiah, dan lebih banyak membaca komik. Ironisnya, Rocky Gerung tidak malu mengkritik pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan otoriter, sementara ia sendiri bebas bicara apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bahkan baru-baru ini, Rocky bersama sejumlah tokoh membentuk koalisi mengkritik pemerintahan yang mereka namakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sebenarnya kasihan juga melihat Rocky yang begitu agresif mengkritik Jokowi, tapi tidak mendapatkan reaksi apapun dari orang yang dikritiknya itu. Menghadapi Rocky, Jokowi seolah menggunakan prinsip anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Tapi namanya juga kritikus. Semakin dicuekin, semakin bernafsu pula Rocky menyikat Jokowi dengan kritikan-kritikannya. Lucunya lagi, Rocky yang konon pintar dan cerdas itu seperti masuk kaum Salafi, alias semua salah Jokowi. Soalnya di mata Rocky, semua yang dilakukan Jokowi itu pasti salah. Maka jadilah Rocky seperti anjing yang menggonggong Jokowi sebagai kafilah yang terus berlalu. Yang terbaru, Rocky belak-belakan menuduh Jokowi telah melakukan pelacuran atau prostitusi politik di istana. Menurut Rocky, prostitusi pada dasarnya adalah sebuah transaksi, dan transaksi itu pula yang baru saja dilakukan Jokowi. Tuduhan itu dilancarkan Rocky dengan mengacu kepada pernyataan Ahmad Purnomo yang mengaku ditawari jabatan oleh Jokowi sebagai barter politik dalam Pilwakot Solo. Menurut Rocky, Jokowi menawarkan jabatan lain kepada Purnomo karena tidak mendapatkan tiket calon wakil wali kota Solo yang diberikan kepada Raka Buming Raka yang tak lain adalah putra sulung Jokowi. Seolah mendapatkan momen untuk menghantam Jokowi, Rocky pun seenaknya menyamakan Jokowi dengan Hana Hanifah, artis yang baru-baru ini digerebek polisi dalam kasus prostitusi online. Rocky bahkan mengatakan bahwa praktek prostitusi yang dilakukan Hana justru lebih baik daripada apa yang dilakukan Jokowi di istana. Sebab Hana melacurkan diri di ruang privasi,
sementara Jokowi melakukan prostitusi politik di ruang publik. Sekarang mari kita bedah tuduhan si Rocky Gerung ini. Benarkah Jokowi melakukan prostitusi politik seperti yang dituduhkan Rocky? Faktanya, sejumlah media memang sempat memuat pernyataan Ahmad Purnomo usai dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Waktu itu Ahmad Purnomo mengiyakan pertanyaan wartawan terkait ada tidaknya tawaran jabatan dari Jokowi. Tapi pernyataan itu kemudian dibantah dan diluruskan sendiri oleh Purnomo. Kepada Kompas.com, wakil wali kota Solo itu menegaskan bahwa pernyataannya tentang tawaran jabatan dari Jokowi hanyalah guyonan semata dengan para wartawan. Mengacu pada bantahan Ahmad Purnomo ini, maka apa yang disampaikan Rocky Gerung adalah sebuah fitnah terhadap seorang kepala negara. Sebagai tokoh yang sering menganggap dirinya pintar, mestinya Rocky lebih jeli dan tidak seenak udel melontarkan kritik, apalagi kritik terhadap seorang kepala negara. Tapi ya namanya juga tukang kritik, yang dilihat selalu celah untuk menyerang orang lain yang tidak disukainya. Padahal kritik sebenarnya tidak selalu melulu bicara kesalahan. Tapi apa boleh buat, di mata Rocky yang ada memang hanya Salawi. Semua salah Jokowi. Tapi hebatnya, Jokowi tidak sekalipun merespon secara langsung semburan kata-kata Rocky yang sangat keras, sarkastik, dan bahkan kasar. Barangkali banyak yang gemas dengan sikap Jokowi seperti ini. Tapi ya begitulah Jokowi. Ia punya cara dan jalan pikiran sendiri menghadapi tukang kritik yang selalu menjadikannya objek semburan kata-kata. Jadi begini, Jokowi itu sosok yang lebih memilih sibuk bekerja daripada berdiskusi ngalor ngidul dan menebar wacana. Coba deh perhatikan siapa saja yang selama ini ditemui dan diajak bicara oleh Jokowi. Rata-rata adalah tokoh-tokoh yang mau bekerja membangun bangsa. Tidak pernah ia menghabiskan waktu dengan seorang pengamat, apalagi tukang kritik yang jelas-jelas tidak punya kontribusi yang real untuk membangun negara. Kalau sekedar bicara, petani di pedalaman Kalimantan pun mungkin lebih hebat dari para pengkritik yang kini bergabung dalam satu koalisi. Tapi Jokowi butuh orang yang mau bekerja, bukan cuma kaya wacana. Jadi sampai di sini paham kan mengapa Jokowi ogah meladeni Rocky Gerung dan gerombolannya. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat Rocky Gerung jika ingin konsisten mengkritik Jokowi. Kritiklah Jokowi dengan karya dan kerja nyata. Percayalah, Jokowi akan menggelar karpet merah untuk Rocky dan rombongannya di istana. Karena Jokowi ogah dan tidak akan menghiraukan para tokoh NATO alias no action, talk only.